Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai media akses kontrol. Kelompok satu terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Asep Hikmat Darmawan, Fadli Rusdinal, Lia Listriani, Rizky Ananda, dan yang terakhir ada Sylvia Anggreni Suganda. Definisi media akses kontrol yaitu ketika dua komputer meletakkan sinyal melalui media jaringan, misalnya kabel jaringan, secara simultan atau bersamaan, maka kondisi ini disebut dengan sebagai tabrakan atau collision. Akan terjadi yang akan mengakibatkan data yang ditransmisikan akan hilang atau rusak. Media akses kontrol adalah metode untuk transmisi sinyal yang dimiliki oleh node yang terhubung ke jaringan tanpa konflik. Solusi untuk masalah ini adalah untuk menyediakan metode jaringan akses media yang bertindak sebagai lampu lalu lintas yang memungkinkan aliran data dalam jaringan atau mencegah aliran data untuk mencegah kondisi tabrakan. Lalu ada fungsi metode media access control, yaitu ada yang pertama ada dalam transmisi, memasukkan data ke dalam frame dengan address dan sebagai error detection. Lalu dalam penerimaan, memilah frame menjadi data dan address juga sebagai error detection. Lalu ada jenis metode media access control. Metode kontrol akses media diimplementasikan pada lapisan data link dari 7 lapisan dari model referensi OSI. Secara khusus, metode ini diterapkan bahkan dalam lapisan khusus pada lapisan data link. Sublayer media access control selain logical link control sublayer. Lalu ada metode kontrol akses media yang digunakan dalam jaringan lokal. Yang pertama ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD. Lalu ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA atau CA. Lalu ada Token Passing, Demand Priority. Lalu untuk Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection adalah metode ini digunakan dalam jaringan Ethernet half duplex. Setiap node dapat menerima atau mengirim data tapi tidak dapat melakukan keduanya secara sekaligus. Sedangkan jaringan Ethernet full duplex menggunakan switch media ketimbang menggunakan SER media sehingga tidak membutuhkan metode ini. CSMA-CD merupakan metode akses jaringan yang paling populer digunakan di dalam jaringan lokal jika dibandingkan dengan teknologi metode akses jaringan lainnya. CSMA-CD didefinisikan dalam spesifikasi IEEE 802.3 yang dirilis oleh Badan Standarisasi Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Lalu ada ciri-ciri CSMA-CD. Yang pertama itu ada carrier sense. Sebelum melakukan transmisi data dalam bentuk frame, node dapat merasakan sense apakah media network sedang digunakan atau tidak. Jika sedang idle atau tidak digunakan, maka transmisi dapat segera dilakukan. Lalu ada multiple access. Media transmisi dapat diakses oleh banyak node. Setiap node dapat mengirim dan menerima data. Setiap node mendapat kesempatan yang sama untuk dapat melakukan transmisi data setiap saat. Tidak ada node yang mendapat prioritas lebih tinggi. Jika sebuah node mengirim data ke salah satu node, maka node yang lainnya juga akan menerima data tersebut. Lalu ada collision detection, yaitu dapat mendeteksi terjadinya collision atau tabrakan frame. Saat dua buah node atau lebih mengirim frame bersamaan, maka akan terjadi tabrakan yang dapat merusak frame tersebut. Hal ini akan menyebabkan data yang diterima menjadi tidak sempurna. Node pengirim dapat mendeteksi terjadinya tabrakan dan kemudian mengirim sebuah sinyal jam atau kemacetan berukuran 32 bit untuk memberitahu node lainnya agar berhenti melakukan transmisi frame. Lalu ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA-CA.
Metode ini digunakan di dalam jaringan dengan teknologi AppleTalk dan beberapa bentuk jaringan nirkabel wireless network, seperti halnya IEEE 802.11a dan IEEE 802.11b serta IEEE 802.11g. Untuk AppleTalk, CSMA/CA didefinisikan dalam spesifikasi IEEE 802.1.3. Sementara untuk jaringan nirkabel didefinisikan dalam IEEE 802.11. CSMA/CA bekerja dengan ketentuan bahwa transmisi data hanya akan dilakukan apabila media transmisi sedang tidak digunakan oleh node yang lain. Jadi apabila pada CSMA/CD ada proses pendeteksian collision, maka pada CSMA/CA tidak ada metode ini dan dapat dicegah terjadinya collision. Ciri-ciri CSMA atau CA, carrier sense. Sebelum melakukan transmisi data atau dalam bentuk frame, node dapat merasakan atau sense apakah media network sedang digunakan atau tidak. Jika sedang idle atau tidak digunakan, maka transmisi data dapat segera dilakukan. Multiple access. Media transmisi dapat diakses oleh banyak node. Setiap node dapat mengirim dan menerima data. Setiap node mendapat kesempatan yang sama untuk dapat melakukan transmisi data setiap saat. Tidak ada node yang mendapat prioritas lebih tinggi. Jika sebuah node mengirim data ke salah satu node, maka node-node yang lain juga akan menerima data tersebut. Ciri-ciri CSMA atau CD. Collision avoidance. Sebelum melakukan transmisi data, node akan mengirim frame bernama intent sebagai pemberitahuan kepada node lain bahwa sebentar lagi data akan dikirim. Node lain yang merasakan kehadiran intent akan menunggu hingga seluruh data selesai dikirim oleh node pengirim. Setelah media tidak digunakan, barulah node lainnya diizinkan untuk mengirim data. Jadi setiap pengiriman data akan selalu dimulai dengan pengiriman intent, sehingga tidak akan pernah terjadi collision. Token passing. Metode ini digunakan di dalam jaringan dengan teknologi token ring dan Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Standar token ring didefinisikan di dalam spesifikasi IEEE 802.5, sementara FDDI didefinisikan oleh American National Standard Institute. Kedua network tersebut menggunakan dua buah ring konsentris, sehingga proses transmisi data dapat dilakukan secara dua arah atau full duplex. Token passing merupakan salah satu metode akses yang menggunakan frame khusus bernama token. Token akan mengalir dari satu node ke node yang lain. Ketika token telah sampai di salah satu node, maka node tersebut dapat mengirimkan data. Jadi, node yang akan mengirimkan data harus menunggu kehadiran token terlebih dahulu. Demand priority. Demand priority digunakan di dalam jaringan dengan teknologi 100 VG Anyland dan didefinisikan dalam standar IEEE 802.1.12. Demand priority memerlukan perangkat network yang disebut hub atau switch yang bekerja pada network topologi star. Hub atau switch menjadi sentral atau pusat bagi network star. Prinsip dasar dari switch adalah pengaturan media akses berdasarkan prioritas tertentu. Switch akan mengatur prioritas penyimpanan data ke node tujuan yang berasal dari node-node pengirim. Pada demand priority tidak ada proses pengecekan kondisi network sebagaimana yang terjadi pada CSMA atau CD dan CSMA/CA. Data dapat dikirim oleh node manapun setiap saat. Switch dapat mencegah frame data dikirim ke seluruh node. Hanya node tujuan saja yang akan menerima data, sedangkan node yang lain dapat mengirim data pada saat yang sama ke node lain. Dengan metode ini, maka setiap node dapat menggunakan bandwidth secara penuh. Token ring. Definisi token ring merupakan teknologi berbasis akses jaringan gelang atau ring yang pada awalnya dikembangkan dan diusulkan oleh Olaf Söderblom pada tahun 1969. Perusahaan IBM selanjutnya membeli hak cipta dari potongan gelang dan menaruh potongan-potongan dalam akses gelang produk IBM pada tahun 1984. Elemen kunci dari IBM desain chip gelang adalah penggunaan buatan IBM sendiri, dengan menggunakan kabel twisted pair dan menempatkan hub aktif di dalam sebuah jaringan komputer. Koneksi komputer dalam topologi ring. Spesifikasi ahli dari standar token ring kemampuan pengiriman data dengan kecepatan 4 MB per detik atau 4 Mbps dan kemudian meningkat 4 kali lipat menjadi 16 megabit per detik.
Dalam hal ini, jaringan topologi ring, semua node yang terhubung harus beroperasi pada kecepatan yang sama. Implementasi umum adalah dengan menggunakan sebuah cincin 4 megabit per detik sebagai penghubung antar node, sedangkan ring 16 megabit per detik digunakan untuk jaringan backbone. Alamat media akses kontrol. Alamat media akses kontrol merupakan sebuah alamat dalam jaringan yang bisa berfungsi pada sebuah lapisan data serta model 7 lapisan OSI. Dengan merepresentasikan suatu node khusus ke dalam sebuah jaringan. Sebuah jaringan Ethernet dengan alamat media akses kontrol bisa menjadi alamat unik dengan panjang 48 bit, serta bisa mengidentifikasi suatu komputer, antarmuka serta period, ataupun node lain di dalam sebuah jaringan. Alamat media akses kontrol juga sering disebut dengan alamat fisik ataupun alamat Ethernet. Cara kerja media akses kontrol. Alamat MAC atau media akses kontrol akan memproses dan mengizinkan perangkat dalam suatu jaringan untuk saling berkomunikasi. Misalkan, dalam suatu jaringan Ethernet, dengan setiap header pada sebuah frame Ethernet berisikan informasi alamat media akses kontrol yang bersumber dari komputer utama serta alamatnya berasal dari komputer tujuan. Dalam beberapa perangkat, suatu jembatan serta pengalih layer 2 bisa melihat informasi berisikan alamat media akses kontrol dari komputer utama. Sehingga semua frame diterima akan memakai informasi dari alamat media akses kontrol guna membuat suatu kabel root internal yang dinamis. Perangkat itu kemudian memakai tabel baru untuk diteruskan ke frame lalu diarahkan ke suatu portal ataupun segmen dalam jaringan tertentu. Berikut adalah contoh media akses kontrol.